Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flex Unit Putra Sidabutar di kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah ujian praktek bahasa Indonesia saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kebiasaan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Era Globalisasi. Daftar isi dari presentasi saya adalah sebagai berikut. Untuk bab pertama itu adalah bab pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan, dan pembatasan masalah dari makalah. Bab kedua yaitu adalah metodologi yang akan menjelaskan tentang cara-cara dan proses penelitian dari makalah. Yang bab ketiga adalah isi yang akan menjelaskan kajian teori, analisis, dan hasil penelitian dari makalah. Untuk bab terakhir yaitu bab keempat adalah penutup, yaitu akan berisi kesimpulan dan saran dari presentasi dan makalah. Untuk bab pertama yaitu adalah bab pendahuluan. Latar belakang. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami suatu gagasan, pikiran, dan pendapat. Hal ini disampaikan oleh Joko Kenjono. Selain sebagai sebuah alat komunikasi, bahasa juga merupakan bagian penting dari identitas suatu negara. Hal ini dikarenakan jadi diri dari sebuah negara atau bangsa, salah satunya dapat dilihat dari bahasanya, tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari negara dan bangsa Indonesia. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan syarat yang sangat penting bagi kita, para murid-murid dan generasi muda dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara Indonesia yang besar dan kokoh dalam era globalisasi. Era globalisasi adalah era di mana pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia dapat tersebar dengan mudah ke penjuru dunia yang lainnya sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Hal ini disampaikan oleh Theodore Levitt. Era globalisasi ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya di pusaran pergaulan antar bangsa yang sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari kesetiaan dan cara pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, adanya anggapan bahwa bahasa asing itu lebih modern dan bergengsi sosial yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun sudah mulai menghilang di kalangan masyarakat Indonesia. Jika terus-menerus seperti itu, bahasa Indonesia akan tergantikan oleh bahasa asing yang dikarenakan era globalisasi yang setiap harinya berkembang dengan pesat. Setelah menjelaskan latar belakang dari presentasi makalah tersebut, kita pun dapat mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, itulah apa dampak globalisasi terhadap bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi murid-murid di wilayah kabupaten atau kota Tangerang. Dan yang ketiga, bagaimana peran perkembangan teknologi dalam era globalisasi dapat membantu berkembangnya bahasa Indonesia. Pembatasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, penulis membatasi penelitian ini agar hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi bagi murid-murid SMA di daerah kabupaten dan kota Tangerang. Bab selanjutnya adalah bab 2, metodologi. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan penelitian dari makalah ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Lokasi atau tempat penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan dari rumah narasumber dan penulis masing-masing karena masih adanya pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom Cloud Meetings, Google Meet, dan Google Form agar dapat memudahkan komunikasi antara penulis dengan narasumber. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian untuk makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itulah kertas dan ballpoint untuk mencatat hasil penelitian. Kedua, buku, jurnal, dan website referensi yang menjadi sumber acuan yang dipakai untuk menulis makalah ini. Dan yang ketiga, adalah berbagai sosial media seperti Zoom Cloud Meetings, Google Meet, dan Google Form untuk melaksanakan wawancara dengan narasumber. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penulis akan berinteraksi dengan orang-orang atau narasumber yang berhubungan dengan fokus penelitian makalah ini dengan tujuan memahami serta menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Narasumber adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai suatu masalah, serta terlibat langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek-subjek dan narasumber dalam penelitian makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itulah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, yaitu Dr. Andes Haji Siti Masmuda MPD. Yang kedua, itulah murid-murid SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, itu ada Carla, Dimas, Ilham, Sandy, dan Emar.
Yang ketiga itu adalah murid SMA Kumnamu Kota Tangerang, yaitu adalah Tiara dan Tiffany. Yang keempat itu adalah murid SMA Negeri 7 Kota Tangerang, yaitu Sena. Yang kelima itu adalah murid SMA Permita Kabupaten Tangerang, yaitu Julian. Dan yang keenam itu adalah murid SMA Negeri 2 Kota Tangerang, yaitu Nelson. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa teknik kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara lisan dari narasumber. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Penulis ingin proses penelitian ini terasa santai dan rileks ke masing-masing pihak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik kuesioner dan wawancara agar proses pengumpulan data dapat dilakukan seperti sebuah percakapan yang interaktif, tetapi juga santai antara sekumpulan teman. Dengan ini, penulis yakin dapat mendapatkan jawaban dan pendapat yang lebih murni dan kritis. Selanjutnya itu adalah bab ketiga, isi. Yang pertama itu adalah kajian teori globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia agar dapat menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Salah satu kelemahan masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan masyarakat luar negeri dalam era globalisasi adalah bahasa. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari oleh masyarakat Indonesia, sehingga keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing di tengah kalangan masyarakat Indonesia mulai tumbuh. Tetapi hal ini juga berdampak buruk pada perkembangan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini karena sekarang bahasa Indonesia dianggap lebih inferior atau lebih rendah dibandingkan dengan bahasa asing. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memudahkan kita untuk komunikasi dengan orang-orang yang berjarak sangat jauh dengan kita. Yang kedua, memudahkan kita untuk mencari dan menyebarkan informasi dari dan ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, itulah memudahkan kita untuk bersaing dalam dunia internasional dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi selain dari dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif pada kehidupan kita, yaitu adalah sebagai berikut, yaitu berkembangnya pola hidup yang konsumtif di tengah masyarakat, kemudahan yang tawaran teknologi menyebabkan tumbuhnya sikap individualistik, dan yang ketiga adalah mulai terserapnya budaya-budaya lain oleh suatu negara yang dapat menyebabkan budaya asli negara tersebut mulai terkikis dan semakin lama akan menghilang. Yang kedua itulah kajian teori Puebi. Menurut Arianti, Puebi atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa Indonesia, yaitu termasuk kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Dengan menggunakan Puebi, maka masyarakat Indonesia, terutama murid, mampu untuk berpikir, berbicara, dan menulis sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penerapannya, Puebi dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengembangan dan keberlangsungan tata bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai pelengkap atau sekedar tahu sehingga melenceng dari peraturan ejaan bahasa Indonesia yang seharusnya telah ditetapkan, melainkan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kajian teori sosial media. Media sosial atau sosial media adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Sosial media diawali dari 3 hal, yaitu sharing, collaborating, dan connecting. Dengan adanya sosial media muncul juga akulturasi budaya. Akulturasi budaya merupakan pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan, dua atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan, saling bertemu, dan pada akhirnya pun bercampur. Akulturasi budaya merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi bagi semua negara, termasuk juga Indonesia. Akulturasi budaya yang disebabkan oleh sosial media dapat kita lihat di mana-mana di Indonesia, terutama pada generasi milenial. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup, berpakaian, bahasa, berpikir, dan lain-lain.
Meskipun akulturasi budaya memiliki banyak manfaat yang baik pada kehidupan masyarakat Indonesia, akulturasi budaya pun juga memiliki beberapa kerugian, seperti terkikisnya budaya asli negara, terserapnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan lain-lain. Tetapi jika kita dapat menggunakan sosial media dan memanfaatkan proses akulturasi budaya dengan baik dan hati-hati, tentunya hal tersebut dapat kita gunakan untuk mempercepat perkembangan Indonesia dan beragam budaya dan bahasanya. Selanjutnya ada analisis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, bahwa data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti fokus masalah makalah ini adalah hasil kuesioner dan wawancara. Terdapat total 11 narasumber yang ikut berpartisipasi dalam sesi wawancara dan kuesioner penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari 11 narasumber tersebut, 100% dari mereka setuju bahwa dampak globalisasi terhadap perkembangan penggunaan dan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat besar dan dapat banyak dilihat di lingkungan sekitar kita. 100% dari mereka juga setuju bahwa terdapat asumsi bahwa bahasa Indonesia dianggap lebih inferior terhadap bahasa asing, yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berada dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, para narasumber tersebut juga memberikan pandangan mereka tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama bagi para murid dan generasi muda bangsa, untuk dapat meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi. Kebanyakan dari mereka menyarankan menggunakan teknologi seperti sosial media dan juga untuk menumbuhkan kemauan untuk terus mempelajari bahasa Indonesia sehingga menumbuhkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah kalangan masyarakat. Dari 11 narasumber tersebut, 100% dari mereka juga setuju bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi, kita dapat melestarikan budaya dan juga identitas Indonesia untuk masa yang akan datang. Mereka juga setuju bahwa dalam meningkatkan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak merupakan hal yang mudah. Banyak kendala-kendala yang harus kita lewati bersama-sama. Oleh karena itu, mereka setuju bahwa kita harus bekerja sama dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita agar kita dapat melestarikan bahasa Indonesia meskipun di tengah pesatnya era globalisasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan observasi lapangan, kemudian melaksanakan sebuah sesi wawancara dan kuesioner melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings, Google Meet, dan juga Google Form dengan 11 narasumber yang sebelumnya sudah disebutkan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan penulis dan juga respon-respon narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu menurut Anda, apakah benar pesatnya era globalisasi memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Jika iya, berikan bukti atau contohnya. Dr. Andes Haji Siti Masmuda MPD, Carla, Julian, Nelson, Dimas, dan Emma memiliki jawaban yang sama, yaitu menurut mereka betul cukup memengaruhi. Terutama dengan kemajuan teknologi dalam era globalisasi, seringkali pada saat ini banyak orang menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Misalnya, dalam sosial media, di kalangan remaja terdapat sebuah stereotip bahwa dengan menggunakan bahasa Inggris, maka akan dianggap lebih keren, lebih bergengsi, atau lebih memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh validasi dari orang lain, dan tentunya hal ini pun akan mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk masa kedepannya. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan oleh Tiara, Tiffany, Ilham, Sena, dan Sandy. Menurut mereka, hal tersebut tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan terus berkembang pesatnya teknologi yang ada di era globalisasi. Akulturasi budaya memang suatu hal yang akan terjadi pada semua negara dalam era globalisasi. Yang penting adalah bagaimana caranya kita mempertahankan budaya dan bahasa kita agar tidak tersingkirkan oleh budaya asing. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hampir setiap masyarakat Indonesia sadar dampak yang dimiliki oleh era globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Hal tersebut dapat dilihat dari asumsi masyarakat bahwa bahasa asing lebih penting dan bergengsi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda, mengapa dalam era globalisasi ini bahasa asing dianggap lebih bergengsi dan menandakan tingkat sosial yang lebih tinggi? Julian, Tiffany, Dimas, Carla, dan Ilham menjelaskan jawaban mereka. Menurut mereka, bahasa asing lebih bergengsi karena seringkali tren baru bermunculan dari negara-negara lain, sehingga bahasa yang digunakan oleh orang-orang di negara yang menjadi sumber dari tren baru tersebut akan dianggap lebih bergengsi. Mereka juga menambahkan bahwa bahasa tertentu bisa dianggap menandakan tingkat sosial lebih tinggi bergantung terhadap topik sehari-hari yang dibicarakan dengan menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, apabila orang-orang dari negara A yang menggunakan bahasa X sering berdiskusi akademis, tentu saja bahasa X akan dianggap menandakan tingkat sosial ataupun intelektual yang lebih tinggi daripada bahasa Y dari negara B yang dalam percakapan sehari-harinya jarang membicarakan hal-hal intelektual. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan oleh Sandy, Tiara, Nelson, Dr. Andes Haji Siti Masmuda MPD, Sena, dan Emma.
Menurut mereka, hal ini dikarenakan asumsi masyarakat Indonesia di mana budaya-budaya yang berasal dari negara-negara maju dianggap memiliki berpendidikan tinggi dan hanya bisa diraih oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal itu memang cukup terbukti, karena untuk dapat mempelajari bahasa-bahasa asing, seringkali hanya dapat dilakukan dengan fasilitas dan bagi kalangan tertentu. Mereka juga saling menambahkan bahwa karena dari zaman dulu, tidak banyak orang Indonesia yang dapat berbahasa asing, dan hanya kalangan masyarakat atas lain dapat mempelajarinya, asumsi tersebut tetap ada di tengah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Hal ini yang membuat bahasa Indonesia dianggap lebih inferior dari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam era globalisasi ini, bahasa asing dianggap lebih bergengsi dan menandakan tingkat sosial yang lebih tinggi karena asumsi masyarakat Indonesia di mana budaya dan bahasa yang berasal dari negara-negara maju dianggap memiliki berpendidikan tinggi, berbobot, dan hanya bisa diraih oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia melihat bahasa asing lebih superior dan bergengsi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga adalah, menurut Anda, apakah teknologi-teknologi dalam era globalisasi seperti media sosial dapat membantu mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jika iya, tolong berikan bukti dan contohnya. Dimas, Sandy, Tiara, Sena, Carla, Julian, dan Dr. Andes Haji Siti Masnunda MPD memiliki jawaban yang sama, yaitu menurut mereka, teknologi-teknologi dalam era globalisasi tentunya bisa membantu untuk mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan informasi-informasi mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai media sosial sangat berguna untuk pengembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi, apalagi jika konten-konten tersebut dibuat dengan menarik. Contohnya, infografis atau video yang menarik yang mengajari tentang bahasa Indonesia, misalnya Puebi. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan oleh Carla, Nelson, Tiffany, dan Ilham. Mereka menjawab bahwa mereka juga sangat setuju kalau teknologi dapat membantu mengembangkan bahasa Indonesia. Bahkan salah satu narasumber, yaitu Tiffany, juga menceritakan pengalaman dia saat dia masih kelas 10, di mana guru bahasa Indonesia di sekolahnya memberikan tugas yang berupa kuis lewat story Instagram tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi. Dia menyatakan bahwa hal tersebut sangat membantunya dalam berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam era globalisasi ini tidak hanya memberikan dampak buruk kepada perkembangan bahasa Indonesia. Kita dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi ini, misalnya dengan menyebarkan informasi-informasi mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai media sosial. Kita pun dapat melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi dengan melakukan cara-cara tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 4, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa manfaat dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari? Carla, Tiffany, Ilham, Sandy, dan Julian menjelaskan jawaban mereka yang sama, yaitu menurut mereka, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat mempertahankan budaya dan bahasa nasional kita sebagai identitas dan kebanggaan negara kita dalam proses akulturasi budaya yang terjadi dalam era globalisasi. Mereka juga menambahkan, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa nasional Indonesia tersebut dapat berdampingan dengan bahasa-bahasa internasional yang bergengsi, seperti bahasa Inggris. Hal ini tentunya juga dapat membantu mempopulerkan bahasa Indonesia di panggung internasional sebagai bahasa yang bergengsi dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Dr. Andes Haji Siti Masnunda MPD, Nelson, Tiara, Sena, Dimas, dan Emma juga menjelaskan jawaban mereka. Menurut mereka, manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak akan langsung terlihat secara sekejap dan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi manfaatnya akan lebih terlihat untuk masa depan, baik itu masa depan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi masyarakatnya. Dengan memegang teguh kepada bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, identitas negara kita pun akan tetap ada. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis pun dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi, manfaatnya tidak hanya dapat kita rasakan pada masa ini, melainkan juga dapat kita rasakan pada masa depan kita. Hal ini karena dengan itu, kita dapat melestarikan bahasa dan juga identitas Indonesia dalam proses akulturasi era globalisasi sampai masa yang akan datang. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaannya adalah, selain menggunakan media sosial, bagaimana kita sebagai generasi muda bangsa dapat meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi? Emma, Sena, Tiffany, Dimas, Carla, dan Ilham pun menjelaskan jawaban mereka yang sama, yaitu menurut mereka, selain menggunakan media sosial, kita dapat meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mempelajarinya di sekolah dan membiasakan diri kita sendiri untuk menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga orang-orang di sekitar kita pun akan ikut terpengaruh dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Dan mereka pun dapat memberitahu orang lain di sekitar mereka mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar pun mulai bertumbuh di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Dr. Andes Haji Siti Masmuda MPD, Nelson, Tiara, Julian, dan Sandy juga menjelaskan jawaban mereka. Menurut mereka, sebenarnya cara yang paling tepat dalam meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus dimulai dari diri kita sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi diri kita sendiri, seperti mengikuti perkembangan bahasa Indonesia, kata-kata baku dalam KBBI, mengikuti perkembangan puebi, membaca karya sastra, dan masih banyak lagi. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis pun dapat menarik kesimpulan bahwa selain dengan menggunakan teknologi seperti sosial media, kita dapat meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi dengan mempelajarinya di sekolah dan membiasakan diri kita sendiri untuk menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus meningkatkan kemauan diri kita sendiri untuk terus mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, pertanyaannya adalah, menurut Anda, kendala-kendala apakah yang dapat kita temukan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Dr. Andes Haji Siti Masmuda MPD, Nelson, Tiara, Dimas, Tiffany, dan juga Carla menjelaskan jawaban mereka yang sama, yaitu menurut mereka, kendala-kendala yang dapat kita temukan dalam upaya untuk meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kebiasaan berbicara dengan bahasa campuran dan bahasa gaul yang sulit diubah dan anggapan bahwa penggunaan bahasa-bahasa tersebut itu keren, bergengsi, dan menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Mereka juga menambahkan bahwa sedikitnya perhatian terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga merupakan kendala yang sangat besar. Pemerintah, dan terutamanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbud, harus menaruh perhatian lebih besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama di dunia pendidikan, agar generasi muda bangsa dapat lebih mengerti lagi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan oleh Emar, Sena, Julian, Sandy, dan juga Ilham. Mereka menjawab, kendala terbesar dalam meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar terletak pada diri masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyak orang yang merasa sudah bisa atau sudah sangat paham terhadap bahasa Indonesia, padahal mereka belum paham sama sekali. Hal ini membuat masyarakat Indonesia malas untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Indonesia dan mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa asing. Dari jawaban-jawaban di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam meningkatkan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak merupakan hal yang mudah. Banyak kendala yang harus dilewati. Oleh karena itu, mereka setuju bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah, tenaga didik, murid, hingga para masyarakat harus bekerja sama untuk terus mempelajari bahasa Indonesia dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar kita agar bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat kita tetap lestarikan meskipun di tengah pesatnya era globalisasi. Selanjutnya, bab keempat, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi yang sudah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam era globalisasi ini, bahasa Indonesia yang selain merupakan bahasa nasional kita, juga merupakan identitas dari negara Indonesia, terancam perkembangannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya proses globalisasi dan akulturasi budaya, bahasa Indonesia pun dianggap menjadi lebih inferior dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Yang kedua, karena pesatnya perkembangan era globalisasi, sangat penting bagi kita, terutama para peserta didik, untuk meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat melestarikan identitas bangsa. Nomor 3, dalam usaha kita meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam era globalisasi, kita harus saling bekerja sama dan memanfaatkan teknologi serta segala sumber daya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah saran. Setelah melakukan penelitian dan observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis melalui sesi wawancara dan kuesioner dengan para narasumber, penulis pun sampai pada ujung akhir dari penelitian makalah ini. Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis. Yang pertama, pemerintah. Untuk meningkatkan kebiasaan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, pemerintah harus terus mensosialisasikan tentang puebi dan KBBI, terutama ke sektor pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan lewat sosial media, dengan membuat suatu kebijakan baru tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan terus memberi perhatian penuh kepada perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional. Yang kedua adalah untuk tenaga didik. Guru juga dapat membantu memperkenalkan cara-cara yang menarik dan asik kepada murid untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia dan tata-tata penggunaannya, seperti puebi dan KBBI. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dan sosial media.
Dengan menggunakan cara yang menarik untuk mempelajari bahasa Indonesia, maka akan menumbuhkan kemauan yang besar dalam diri para murid untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi, dan pastinya mereka pun akan mengaplikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut di kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga adalah untuk masyarakat dan peserta didik. Masyarakat dan peserta didik dapat membantu upaya ini dengan memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam dan lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan melalui internet dan banyak sosial media. Masyarakat Indonesia dan para peserta didik pun juga harus menghilangkan asumsi bahwa bahasa asing lebih baik dibandingkan bahasa Indonesia. Selain itu, masyarakat dan peserta didik pun juga harus menggunakan teknologi untuk lebih mempelajari lagi tentang tata penggunaan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.